Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu IC atau Integrated Circuit. Oke, silakan lanjut. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Jadi integrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Lanjut. Adapun jenis-jenis IC yaitu yang pertama TTL atau transistor logic. Yang kedua IC atau CMOS atau complementary with MOSFET. Yang ketiga IC linear. Yang pertama IC TTL atau transistor logic merupakan salah satu jenis IC dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. IC TTL menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai dua kondisi, yaitu 0 atau 1 yang berfungsi sebagai saklar. Lanjut. Dan yang kedua IC CMOS, termasuk salah satu jenis IC digital yang merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. IC CMOS juga menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai dua kondisi, yaitu 0 atau 1 yang berfungsi sebagai saklar. Oke, lanjut. IC linear. Pada umumnya IC linear berbeda dengan jenis yang lainnya karena bukan merupakan bagian dari IC digital. Jika pada IC digital menggunakan sinyal kotak, maka jenis ini menggunakan gelombang sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Oke, saya persilakan kepada pembaca selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada moderator. Saya akan menjelaskan fungsi dari IC linear. Fungsi dari IC linear yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama sebagai penguat daya atau power amplifier, yang kedua penguat signal mikro atau microwave amplifier, ketiga regulator tegangan atau voltage regulator, yang keempat penguat RV dan IV, yang kelima sebagai multiplier, yang keenam voltage comparator, ketujuh penerimaan frekuensi radio atau radio receiver, dan kedelapan penguat operasional dan penguat sinyal dan lain sebagainya. Adapun fungsi digital adalah seperti gerbang logika, flip-flop, timer, counter, clock, multiplexer, memori, kalkulator, mikrokontrol, dan mikroprosesor. Adapun dari mixed IC adalah jenis IC yang terdiri dari gabungan antara jenis IC analog dan IC digital. Fungsi utama dari mixed IC adalah untuk melakukan konversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Seiring berkembangnya teknologi, mixed IC juga dimanfaatkan untuk keperluan integrasi sinyal digital dan juga fungsi RV. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada Mama Anil Hakim untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengetahui IC dalam keadaan rusak atau masih berfungsi. IC adalah komponen yang bersifat aktif dan membutuhkan tegangan untuk dapat bekerja. Sehingga ketika kita mendapati sebuah perangkat elektronik yang rusak, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek apakah bagian power supply
atau bagian adaptor bekerja normal atau tidak, termasuk mengecek pada bagian-bagian jalur yang menuju ke arah IC, yang bertugas untuk memberikan suplai tegangan kepada IC. Sebagai syarat, IC tersebut dapat bekerja. Cara kerja IC. Cara kerja IC secara umum pada prinsipnya adalah sama seperti komponen elektronik lainnya, yaitu menerima masukan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Sel logika biasanya diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Tiap-tiap sel logika mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berjumlah 2 hingga 10 masukan. Sel-sel logika juga mempunyai keluaran yang berjumlah 1 atau 2, tergantung dari jenis fungsinya. Lanjut. Ya, adapun kelebihan IC. Yang pertama, seluruh ukuran IC relatif lebih kecil dibanding dengan rangkaian elektronik diskrit lainnya. Yang kedua, IC dapat lebih diandalkan daripada rangkaian elektronik diskrit lainnya. Yang ketiga, memiliki konsumsi power yang lebih kecil karena memiliki bentuk yang kecil dibanding yang lainnya. Yang keempat, karena tidak ada efek parasit dan kapasitasi, IC memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Yang kelima, selain itu, IC dapat ditempatkan dimanapun dengan mudah karena ukurannya yang relatif kecil. Adapun kelemahan IC, yang pertama, hanya dapat menangani dalam jumlah daya yang relatif kecil. Yang kedua, sulit untuk mencapai koefisien suhu rendah. Yang ketiga, induktor tidak dapat dibuat secara langsung. Yang keempat, kebisingan rendah dan operasi tegangan tinggi sangat sulit didapatkan. Yang terakhir, induktor dan transformator diperlukan untuk menghubungkan keluar chip semikonduktor, karena tidak mungkin untuk membuat induktor dan transformator pada permukaan chip semikonduktor. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi inilah hasil presentasi kami dari kelompok 7. Jika ada kesalahan atau tanggapan tutur kata yang tidak baik, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.